Firman Tuhan hari ke-324 19 November tahun 2024. 1 Korintus pasal 1 ayat 25, perikop, kuasa dan kebijaksanaan Allah terletak pada Kristus. Hari ke-324 diambil dari kitab atau surat daripada Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Korintus, pasal 1 ayat 25, dengan perikop kuasa dan kebijaksanaan Allah terletak pada Kristus. Sebagai ayat intinya adalah sebagai berikut: sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Firman Tuhan. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Ester pasal 6 ayat 12 sampai dengan 14. Raja menghormati Mordekai. Bacaan malam diambil dari Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10. Gulungan buku dari anak domba. Itulah firman Tuhan pada hari ini, diambil dari 3 perikop. Kemudian sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, selalu kita sampaikan pedoman kita dalam bulan November dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus. Dijabarkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid jika kamu saling mengasihi. Jadi tetap dengan syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus apabila kita saling mengasihi. Karena saling mengasihi dan sangat menjadi murid Yesus dan juga diaku sebagai umat Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Karena Allah itu kasih dan karakter daripada Allah adalah kasih, maka umat manusia diharuskan untuk saling mengasihi. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau ada orang tidak saling mengasihi, seyogianya dia tidak mengenal Allah, karena kasih itu sendiri adalah Allah. Untuk lebih besar daripada kasih itu bisa dilihat dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Dikatakan bahwa dalam hidup ini harus memiliki 3 hal yang tetap. Pertama adalah iman. Kita harus memiliki iman, kepercayaan. Kemudian pengharapan.
kita harus punya pengharapan. Hidup kita ini untuk apa? Dan kita hidup sebagai apa? Jadi ada pengharapan dari kita. Mau kemana kita? Nah, kalau dalam Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan bahwa ya, bersukacitalah dalam pengharapan dan tabah dalam penderitaan, dan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jadi pengharapan, tabah, dan berdoa, itulah tugas kita dalam menjalankan hidup ini. Nah, kemudian ada 3 berada dalam diri kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan dikatakan kasih itu lebih besar dari keseluruhan. Kenapa kasih itu dikatakan lebih besar? Ya. Karena kasih itu dia bisa menutupi dosa, ya. Bisa menghapuskan dosa yang banyak dosa. Maka itulah sebabnya kasih itu dikatakan lebih besar. Begitu kita memiliki kasih, kasih itu bisa menutupi dosa. Karena apabila kita mengasihi seseorang, walaupun ada perselisihan sebelumnya dengan dia, dengan munculnya kasih, perselisihan itu akan hilang. Tidak akan ada lagi. Karena sudah ditutupi oleh kasih. Nah, makanya dikatakan dalam 1 Petrus 4 ya, pasal 4 ayat 8 dikatakan ya, kasihanilah sungguh-sungguh seorang dan yang lain, sebab kasih banyak menutupi dosa. Di mana kasih menutupi dosa itu contoh dalam Alkitab yang kita lihat ya, dari anak-anaknya Yakub ya, waktu di tanah Kanaan, namanya Yusuf ya, anak daripada Rahel ya, istri kedua. Dia disayang oleh bapaknya, sehingga anak-anak yang lain, Ruben, Simon, Levi, dan lain-lainnya merasa tidak senang. Maka dibulilah Yosef, dimasukkan dalam sumur kering ya. Nah, kemudian diangkat dari sumur itu dan dijual ke Mesir melalui kapilah yang lewat di tanah Kanaan ya, dijual. Harusnya mengingat persoalan ini, Yusuf harusnya dendam kepada kakak-kakaknya dan adik-adiknya. Tapi pada kenyataannya, pada waktu terjadi kelaparan besar-besaran di tanah Kanaan, nah sedangkan Yusuf banyak makanan di Mesir karena sudah dipersiapkan 7 tahun lamanya ya. Pada saat mereka banyak makanan dan pada saat musim paceklik makanannya tersedia, datanglah ya, Ruben dan kawan-kawan ke Mesir hendak meminta makanan kepada orang Mesir, dan ditemuinya Joseph. Mereka tidak saling kenal, tapi Joseph kenal mereka, siapa mereka ini. Joseph tidak membalaskan perbuatan daripada kakaknya yang menjualnya ke Mesir dengan 30 keping perak ya. Tidak diingatnya. Itulah dikatakan bahwa kasih banyak menutupi dosa. Tadinya mereka, abangnya dan adiknya, berdosa kepada Yusuf. Tapi begitu Yusuf menyambut mereka dengan kasih, melupakan semua itu, dan disitulah dosa itu hilang.
rukun kembali dan baik kembali. Nah, itulah dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Kasihanilah sungguh-sungguh seorang dan yang lain, sebab kasih banyak menutupi dosa. Itulah contoh Yusuf, karena kasihnya kepada saudara-saudaranya yang kekurangan makanan, sehingga apapun kesalahan mereka itu dihilangkan, ditutupi. Ya. Nah, itulah dikatakan kasih banyak menutupi dosa. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat 25. Kuasa dan kebijaksanaan Allah terletak pada Yesus Kristus. Bagi orang yang mampu, ya, atau yang menjadi menuju kebinasaan, ya, benci tentang kematian Kristus omong kosong. Jadi orang yang menuju kebinasaan, ya, mereka mengatakan kematian Kristus omong kosong. Artinya tidak benar kematian Yesus. Dianggapnya itu adalah omong kosong. Tapi bagi kita yang diselamatkan Allah, hal itu adalah cara Allah menunjukkan kuasanya. Jadi Allah menunjukkan kuasanya melalui kematian daripada Yesus. Mengapa Allah menunjukkan kuasanya dengan kematian Tuhan Yesus? Sebab, ya, kematian itu adalah kuasa daripada iblis, sedangkan kehidupan itu adalah kuasa Allah. Nah, maka waktu Yesus dikuasai oleh iblis dan mati disalibkan oleh orang-orang yang jahat dari Yahudi, disalibkan dan mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah dia sebagai Allah. Waktu dia mati adalah sebagai manusia biasa, tapi begitu dia bangkit dari kubur, dia sebagai Allah, karena itu adalah kuasa daripada Allah. Jadi kehidupan adalah kuasanya Allah dan kematian adalah kuasanya iblis. Nah, sekarang mari kita lihat ayat hari ini, ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 19. Kebijaksanaan orang arif, ya, akan kukacaukan, dan pengertian orang berilmu akan kulenyapkan. Jadi kebijakan orang arif akan kukacaukan dan pengertian orang berilmu akan kulenyapkan. Apa maksudnya? Artinya kebijaksanaan dunia ini tidak ada artinya bagi Tuhan, ya. Dan orang-orang yang berilmu banyak mengatakan hal-hal yang aneh-aneh, itu akan dilihat oleh Tuhan. Nah, seperti ada pendapat Tuhan itu manusia dan dia bukan Tuhan. Nah, inilah bagi orang yang berilmu, ya. Dia tidak melihat dari roh Allah, tidak mempelajari siapa Yesus Kristus. Dia mengatakan masih itu adalah manusia atau nabi. Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kemudian kita lihat dalam ayat 20, apa gunanya orang arif? Apa gunanya orang berilmu?
Apa gunanya ahli pikir dunia ini? Apa gunanya orang arif? Apa gunanya orang yang berilmu? Apa gunanya ahli pikir dunia? Allah sudah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dunia ini adalah omong kosong. Jadi pikiran daripada dunia ini adalah tidak sama dengan pikiran Allah, dan dikatakan omong kosong. Nah, makanya dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, karena dunia ini banyak omong kosong. Tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Akal budi, pembaharuan ya, akal budi. Dan yang mengetahui apa yang benar dari Allah dan menyenangkan hati Allah, agar kau menjadi sempurna. Jadi manusia bisa sempurna apabila tahu apa kehendak Allah dan mau menyenangkan hati Allah. Itulah manusia menuju ke sempurnaan. Tapi di awal tadi kita mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Karakter Allah adalah kasih. Maka mengasihi sesuai dengan kasih Kristus. Apa itu kasih Allah? Apa itu kasih Kristus? Itulah dikatakan agape, kasih tanpa melihat balas jasa. Sehingga keselamatan itu diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma dan anugerah, tanpa harus kita berbuat baik pun belum jaminan mendapatkan anugerah. Ya. Dengan usaha kita pun belum tentu kita mendapatkan anugerah. Tapi keselamatannya adalah anugerah, hadiah. Bagaimana supaya anugerah itu bisa masuk dalam diri kita? Martin Luther mengatakan sola fide. Kita dibenarkan hanya berdasarkan iman. Karena iman percaya, maka keselamatan itu sebagai anugerah menjadi milik kita. Dan bagaimana kita tahu kalau iman itu ya bisa dikatakan percaya? Apabila iman ada tindakan nyata, bukan omdo atau omong doang, tapi ada nyata perbuatan dijalankan. Itulah di dalam sola scriptura atau hanya Alkitab. Di dalam Alkitab itu semua dijabarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Iman itu apabila tidak melaksanakan perbuatan adalah mati. Jadi jelas ditulis semua dalam Alkitab. Sehingga apabila kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka keselamatan itu anugerah menjadi milik kita, yang dibenarkan karena kita beriman. Dan kita beriman karena ada perbuatan yang diajarkan dalam kitab suci atau dalam Alkitab. Itulah kebesaran daripada kebijaksanaan dari Allah. Tadi dikatakan, apa gunanya orang arif? Apa gunanya orang berilmu? Apa gunanya orang ahli pikir? Allah sudah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dunia ini adalah omong kosong. Nah, seperti tadi mengatakan kematian Kristus itu katanya omong kosong, tidak benar. Mana mungkin Tuhan mati? Mana mungkin Tuhan mati? Kenapa harus Tuhan mati?
bodoh banget. Nah, itulah pikiran orang bodoh. Dia tidak mengetahui bahwa dengan cara itulah Tuhan Allah menunjukkan kuasanya. Dia dikalahkan iblis dan mati, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dikalahkan kematian itu. Dan itulah menjadi panutan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Itu menjadi modal dasar kita. Ya, maka Paulus mengatakan, bagi saya kematian itu untung. Kenapa untung? Dia melihat Yesus mati bangkit. Wah, saya pun nanti seperti itu, mati dan bangkit. Ada role model. Nah, jadi makanya di sini kepada orang-orang yang berilmu, Tuhan Allah sangat wanti-wanti dengan adanya ajaran-ajaran sesat. Nah, karena ya, bagaimanapun pandainya manusia, ia tidak dapat mengenal Allah melalui kepandaiannya sendiri. Jadi dengan ilmu manusia yang begitu canggih dia tidak bisa mengandalkan itu untuk mengenal Allah. Tidak bisa. Tadi sudah kita kan syarat untuk mengenal Allah, mengasihi sesama. Karena kasih adalah karakter daripada Allah. Jadi walaupun orang sepandai apapun, ya, sehebat apapun, kalau dia tidak memiliki kasih, dia tidak bisa mengenal Allah. Nah, kemudian, tetapi justru karena Allah bijaksana, maka ia berkenaan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui berita yang diwartakan oleh para rasul. Jadi rasul-rasul ini sudah memberitakan bahwa karena Allah bijaksana, ya, ia berkenaan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ini diberitakan oleh Paulus termasuk dalamnya semua. Jadi maka dikatakan dalam Yohanes ya, Yohanes 6 ayat 35 ya, dikatakan, datang kepadaku tidak akan kelaparan, percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi hal-hal yang mencakup kehidupan manusia itu sudah diambil oleh Tuhan Allah. Tapi ya, lapar dan haus di sini bukan jasmani, tetapi adalah spiritualitas kita. Apabila kita bisa memenangkan dunia ini dan akan menjadi hidup yang kekal, datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, kita dapat kekal dan abadi di the New of Jerusalem. Nah, kemudian dalam ayat 22, orang Yahudi itu menuntut keajaiban. Mana tanda mujizatnya? Bagaimana? Makanya Tuhan banyak menunjukkan tanda mujizat, tapi itu pun mereka masih tetap kadang-kadang ya tidak setia meninggalkan Tuhan. Ya. Dan ketidaksetiaan itu sudah dibuktikan Tuhan bahwa 70 tahun mereka harus dibuang di Babel supaya benar-benar matang, setia. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa ya, orang Yahudi menuntut keajaiban sebagai bukti. Nah, kalau orang Yunani itu mementingkan kebijaksanaan dunia ini. Jadi lebih-lebih mementingkan apa kebijaksanaan dunia. Ya, bagaimana? Sedangkan Yahudi itu meminta keajaiban, tanda-tanda mujizat. Tapi kedua-duanya ini adalah hanya semacam kamuflase, ya. Bukan dasar untuk percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Jadi tanpa keajaiban pun ya, kita sudah selanya percaya kepada
Tuhan. Nah, kenapa? Apakah hidup kita ini bukan menjadi ajaib? Jadi contoh konkret hidup kita ini adalah merupakan suatu keajaiban dan mujizat dari Tuhan. Coba kita lihat. Kita hanya menguasai 10% dari diri kita. 90% itu kuasanya Allah. Coba. Apakah saudara, saya bisa memerintahkan jantung bergerak? Apakah bisa fungsi ginjal itu dilaksanakan oleh kita sendiri? Tidak. Itu semua dikendalikan oleh Tuhan. Jantung, napas. Nah, jadi kalau ada meminta keajaiban, diri kita sendiri itu sudah keajaiban. Nah sekarang, bagaimana yang terbaik? Bersahabat dengan Tuhan. Itu kunci. Bagaimana supaya Tuhan itu sahabat kita? Sehingga yang 90% dalam tubuh kita ini dikendalikan dengan baik. Itulah sebabnya kita tiap pagi berdoa, memohon kepada Tuhan supaya diberikan kesehatan dan diberikan kepada kita untuk bisa tetap eksis dalam pekerjaan dan dalam situasi apapun. Nah, kemudian di ayat 23 dikatakan, tetapi kita ya hanya memberitakan Kristus yang mati di kayu salib. Berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi dan dianggap orang-orang oleh orang-orang bukan Yahudi. Jadi orang Yahudi ya menganggap kematian ya itu menyinggung perasaan Yahudi. Jadi karena mereka yang menyalibkan Yesus. Jadi dianggap apabila kita memperbincangkan kematian itu menganggap itu menyinggung perasaan Yahudi. Nah, tetapi orang yang bukan Yahudi menganggap itu suatu kebodohan. Jadi bagi orang yang bukan Yahudi yang sudah percaya, kalau kematian Tuhan Yesus itu menyinggung perasaan orang Yahudi karena Yahudi yang membunuhnya, itu adalah suatu kebodohan bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena kematian Yesus itu adalah menunjukkan kuasa daripada Allah. Itu kuasa Allah. Karena dia mati pada hari yang ketiga bangkit. Nah, jadi kita melihat apa ending daripada kejadian itu. Itulah jaminan bagi orang yang percaya dan dia akan hidup kekal walaupun dia mengalami kematian. Dan itu akan terlihat dengan datangnya Yesus kedua kalinya ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau kita masih hidup, Yesus datang, kita juga dihakimi dan diperbarui. Dan orang mati pun akan bangkit, akan dihakimi. Jadi tugasnya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kapan itu terjadi? Itu adalah wewenangnya Tuhan Allah. Dan Tuhan mengatakan itu pasti terjadi dan tidak akan ditunda. Begitu ditetapkan hari H, itu pasti datang. Sekarang bagaimana kita menantikan hari H tersebut? Mari kita persiapkan diri kita. Maka kita harus fokus dengan istilah life after life, the news of Jerusalem. Itu fokus kita. Jadi kehidupan, hidup setelah kehidupan sekarang
Sasaran kita di Yerusalem yang baru. Karena disitulah Tuhan Allah memimpin selama-lamanya. Dan kemarin kita sudah gambarkan bagaimana Yerusalem yang baru itu, bumi yang baru, langit yang baru. Kita sudah katakan gambarannya 2400 km panjang, lebar dan tinggi. Halamannya emas. Di tengah kota ada air mengalir dan pohon tumbuh di pinggirnya yang rindang, berbuah setiap bulan, gratis dimakan oleh manusia yang berada di kota tersebut. Itulah saya katakan, life after life, the news of Jerusalem. Itulah fokus utama kita dalam kehidupan kita saat ini. Nah, sekarang kita lihat di sini dalam ayat 24. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, berita itu menganggap bahwa itulah cara Allah dalam menunjukkan kuasanya kepada umat manusia. Sebagai contoh, kebangkitan itu menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka jangan ragu-ragu lagi. Kita tidak perlu ragu dalam hidup ini. Yakin 100%. Percaya harus benar-benar dilakukan. Nah, kemudian sampai kita kepada ayat yang ke-25 ini. Sebab yang nampaknya bodoh pada Allah adalah lebih bijaksana daripada kebijakan manusia. Jadi kebodohannya Allah itu melebihi daripada kepintarannya manusia. Itu perbandingannya. Jadi perbandingannya, Allah kepintarannya segini, kebodohannya di bawah. Nah, tapi manusia kepintarannya ada di kebodohannya Allah. Ya. Nah, kemudian katanya dalam kekuatannya yang nampaknya lemah daripada Allah adalah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Jadi sekuat apapun manusia, itu hanya bisa digambarkan dengan kelemahannya Allah. Apakah ada kelemahan Allah? Apa ada kelemahan Allah? Ya. Kalau menurut hemat kita, kelemahan Allah itu pada saat Musa di Gurun Sinai. Jadi sebenarnya bukan itu kelemahan, tapi sedikit kealpaan, mungkin karena emosional. Pada saat Allah mengatakan, habiskan semua orang yang menyembah berhala itu, semua, sehingga kata tinggal keturunan Musa yang tinggal nanti akan. Tapi Musa mencoba membujuk Tuhan Allah. Tuhan Allah, apa kata orang Mesir kalau seandainya semua kita habiskan dan kita dianggap sebagai pembunuh di gunung ini? Allah merubah rencananya. Kalau begitu, Musa, kumpulkan mereka yang percaya kepada lembu menyembah berhala dan percaya kepadaku, pisahkan. Itu Musa melaksanakan. Maka Musa berikrar kepada bangsa Yahudi di Gurun. Siapa yang pengikut Tuhan di sini, siapa yang menyembah berhala di sini, ya pasti terbagi dua lah. Terbagi dua. Nah, maka pada saat itu tidak ada lagi di sana yang namanya bapak atau ibu atau mertua, ayah kandung atau besan. Tidak ada. Yang menyembah Allah hidup, yang menyembah berhala mati. Silakan. Akhirnya dibunuh semua.
yang menyembah berhala. Apakah di sana ada anak kandung, apa ada mantunya, apa ada iparnya, itu tidak berguna lagi. Bunuh. Nah, tapi apakah itu kelemahan Allah? Tapi walaupun itu kelemahan, itu adalah merupakan kepintaran daripada manusia. Ya. Jadi kelemahan Allah itu adalah kekuatan daripada manusia. Ya. Akhirnya Musa bisa menyampaikan saran itu kepada Allah, sehingga ya, di dalam ayat ini dikatakan bahwa sebodohnya kebodohan Allah ya merupakan lebih bijaksana daripada kebijakan manusia. Jadi walaupun itu dianggap bodoh, tapi itu lebih bijaksana daripada manusia. Ini menggambarkan bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan Allah. Maka tidak ada yang boleh sombong, kaya, pintar, atau dimiliki segalanya, tidak boleh menyombongkan diri. Nah, ini terbukti pada saat orang kaya yang bodoh, ya. Coba, dia pintar, hebat, punya gandum berlipat-lipat ganda, ya. Dan pada suatu saat dia berpikir, wah ini gudangnya diperbaiki, diperbesar supaya muat hasil gandumnya seluruhnya. Pada suatu saat dia duduk, wah apalagi bagi saya sudah cukup, ada masa depan, ada makanan, tinggal hidup tenang. Apa kata Tuhan? Hari ini nyawamu kuambil. Kepada siapa? Hartamu itu. Nah, jadi kekuatan daripada manusia itu, ya, itu sudah dia sangat kuat, segala macam lengkap. Tetapi kelemahan Allah, kebodohan Allah itu malah membuat dia menjadi mati. Nah, itu kita anggap sebodoh-bodohnya Allah lah mematikan manusia itu karena kelakuannya. Jadi Allah membuat kebodohannya kepada kita karena kita mencoba untuk ya sok atau sok jago menganggarkan kekuatan. Seperti orang kaya itu kan. Memang kebodohannya Allah ya, akhirnya membunuh dia. Itu memang kebodohan. Tapi itulah kekuatan daripada manusia. Segalanya dimiliki, hartanya benar. Ya. Begitu Tuhan berkata, hari ini saya ambil nyawamu. Siapa pemilik hartamu? Jadi kekuatan dia, kehebatan dia sirna di mata Allah karena dia tidak berhikmah. Coba kalau dia bilang, Tuhan, saya sudah cukup menyangka, maka semua ini akan kuserahkan kepada orang miskin. Itu mungkin lebih persuasif. Tapi dia menantang, saya sudah cukup, apalagi datang hari ini nyawamu habis, selesai. Maka di sini dikatakan bahwa dalam sebab ya, yang nampaknya bodoh pada Allah adalah lebih bijaksana daripada kebijaksanaan manusia. Memang kelihatannya bodoh dari Allah dengan membunuh manusia tadi yang sombong itu. Tapi itu lebih bijaksana daripada manusia yang hebat tadi. Karena Allah mau menunjukkan bahwa orang tidak boleh sombong. Dikeluarkanlah kebodohannya. Kebodohan Allah yaitu membunuh orang itu. Sebab itu kan kebodohan. Padahal Allah tidak mau kematian orang fasik, tapi pertobatan. Tapi ini kelewatan, dia menyombongkan hartanya seolah-olah dia sudah paling hebat. Itu Tuhan tidak mau. Ini membuat contoh bagi kita supaya walaupun kaya jangan sombong. Walaupun kita banyak harta jangan menganggarkannya. Kita harus ingat dalam perikop hari ini ya, bahwa kuasa daripada Tuhan Allah itu terletak pada Kristus. Nah, maka dikatakan di sini, sebab yang nampaknya bodoh pada Allah adalah lebih bijaksana
daripada kebijaksanaan manusia. Dan yang nampaknya lemah pada Allah adalah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Ayat ini menggambarkan bahwa bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Allah. Dan kesimpulan bahwa manusia adalah kepintaran manusia adalah kebodohan Allah, kekuatan manusia adalah kelemahan Allah, sehingga manusia dibandingkan dengan Allah hanyalah bagian kecil saja, tidak ada apa-apanya. Kita hanya bagian kecil daripada Allah, yaitu kebodohannya kepintaran kita, kelemahannya kekuatan kita. Artinya kita tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan Allah. Maka wajib hukumnya dalam Injil Markus yang disampaikan oleh Yesus pasal 12 ayat 30. Kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus mengatakan, kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Itulah panggilan daripada perikop ini dari Tuhan dan yang harus kita renungkan. Dan ayat ini menggambarkan bahwa keyakinan, hikmat dan kekuatan Allah melampaui segalanya dan penalaran manusia. Jadi hikmat Allah dan menggambarkan keyakinan kita bahwa hikmat dan kekuatan Allah itu melampaui pemikiran dan penalaran manusia. Itu yang menjadi pokok persoalan. Jadi melampaui pemikiran dan kekuatan daripada manusia. Itulah yang dikatakan hikmat dan kekuatan Allah. Nah, kemudian Paulus mengajak kita untuk merenungkan bahwa apa yang mungkin tampak bodoh menurut pandangan manusia bisa jadi penuh kebijaksanaan di mata Tuhan. Dalam banyak kejadian, jalan Allah dapat terlihat berbeda dan apa yang diharapkan, tetapi justru disitulah letak kekuatan dan rencananya yang lebih besar. Jadi kadang-kadang sulit kita pikirkan jalan pikiran Tuhan. Harusnya ini tidak begini, harusnya begini. Tapi itulah jalan Tuhan. Maka pikiranmu bukan pikiranku, kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Artinya Tuhan, segala perbuatan Tuhan, Daud mengatakan kasihnya kekal dan abadi. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan itu selalu menunjukkan bahwa kasihnya kekal dan abadi. Dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26
Semua ayat tersebut diakhiri dengan kasihnya kekal dan abadi. Itulah yang disampaikan oleh Daud. Nah, kemudian kita lihat contoh ya, mengapa Yesus harus mati sebagai Tuhan. Ini adalah merupakan pikiran daripada manusia. Kenapa Yesus harus mati? Padahal dia adalah Tuhan. Bagi orang yang tidak mengerti jalan Allah, dia mengatakan ini kebodohan. Nah, itu tadi mengatakan kematian Yesus adalah kebodohan bagi orang yang tidak mengerti. Tapi bagi orang yang mengerti, itu adalah jalannya Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya. Karena dengan kematian menunjukkan Yesus sama seperti manusia mati. Ya. Tapi dengan kebangkitannya, ya, dia sama seperti Allah. Siapa lagi yang bisa mati itu bangkit dari kubur kalau bukan Allah? Jadi Yesus sama seperti Allah pada saat dia bangkit dari yang kubur. Yesus mati sama seperti manusia yang juga mati dikuasai oleh iblis. Karena kematian itu kuasanya iblis, kehidupan itu kuasanya Allah. Begitu dia bangkit, dia sama dengan Allah. Maka manusia pun nantinya setelah bangkit, dia bersama dengan Allah. Nah, kita lihat dalam kitab Wahyu ya, bahwa di New Jerusalem yang baru. Nah, nanti kita lihat Wahyu pasal 6. Apa itu maksudnya kitab-kitab gulungan itu dari anak domba ya. Nah, sehingga kebangkitan adalah kuasa Allah ya, dan kematian adalah kuasa iblis. Maka untuk itu fokus utama hidup kita adalah life after life, bukan death after life. Artinya neraka. Tapi kalau life after life adalah surga. Tapi kalau death after life adalah neraka. Itulah sekilas melihat perikop hari ini, bahwa kuasa Allah terletak pada Kristus. Dengan kematiannya itu kuasa Allah ditunjukkan kepada dunia. Dia mati tapi bangkit. Itulah kuasa Allah. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Ester pasal 6 ayat 12 sampai dengan 14. Raja menghormati Mordekai. Nah, dalam perikop kemarin telah kita lihat ya, Mordekai ya diberikan penghormatan dan diarak keliling lapangan kota oleh perdana menterinya Haman. Ya. Ini kita lihat kejadian itu, bagaimana pilunya hati daripada Haman yang tadinya dia merencanakan pembunuhan daripada Mordekai di tiang gantungan, tapi berubah menjadi memberikan penghormatan terbesar pada Mordekai. Nah, di sini kita lihat. Nah, kemudian setelah selesai mengarak Mordekai ya, Mordekai kembali ke pintu gerbang istana ya. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih dan hatinya berselubung kepalanya. Jadi berselubung artinya ditutupi kepalanya. Dia merasa sedih karena yang diharapkan kematian, bahkan yang harapan jadi dapat penghargaan, dan dia sendiri yang menunjukkan penghargaan itu. Ini memang sulit kita mendebak dari awal ya. Nah, kemudian Haman menceritakan kepada istrinya Zeres ya, dan semua teman-temannya apa yang dia alaminya. Maka kata orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jika
kalau Mordekai yang di depanmu engkau sudah mulai bangkit, maka engkau sudah mulai jatuh. Dan Mordekai, keturunan Yahudi, bangkit, maka engkau tidak sanggup melawan dia. Itulah pesan istrinya pada saat dia pulang ke rumahnya, bahwa Mordekai, keturunan orang Yahudi, sudah mulai bangkit, dan kelihatan ada penghargaan dari raja, dan itu sudah terbukti bahwa engkau akan jatuh. Itulah pesan daripada istri dan teman-temannya. Nah, kemudian istri dari dan teman-temannya bicara pada Haman, engkau mulai kalah kuat. Jadi sudah dinyatakan oleh istrinya sendiri dan juga teman-temannya, engkau sudah kalah kuat. Artinya tidak ada lagi yang kau banggakan. Itu kira-kira. Dengan Mordekai, orang Yahudi, dan engkau sudah tidak dapat melawannya. Ini kesimpulan daripada istrinya dan juga teman-temannya. Nah, sementara mereka masih berbicara dengan Haman, para pejabat sudah memanggil Haman untuk pergi menghadiri perjamuan kedua malam itu yang akan diselenggarakan oleh Esther. Memang Esther sangat-sangat jago dalam strategi menjamu raja dan menjamu Haman, dan tidak menyampaikan apa yang akan disampaikan. Dia kata, nanti pada hari kedua akan saya sampaikan. Nah, sehingga sampai pada perikop hari ini, yaitu mereka masih berbicara dan Haman sudah dipanggil oleh pejabat-pejabat untuk menghadiri perjamuan pesta yang diadakan oleh Esther. Apa cerita selanjutnya? Besok kita akan lihat bagaimana nasib Mordekai dan bagaimana nasib daripada Haman dan bagaimana peran daripada Esther dalam situasi ini. Mari kita lihat besok di hari yang ke-325. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu diambil dari Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Gulungan buku dan anak domba. Apa makna dan pesan moral dari kitab Wahyu ini? Gulungan buku dan anak domba. Ayat ini menggambarkan penampilan Kristus sebagai anak domba yang layak menerima pujian dan penyembahan dari semua makhluk. Jadi dia adalah sebagai anak domba yang layak menerima pujian karena dia sudah mengalahkan dunia, bangkit dari antara orang mati. Nah, dalam konteks ini terdapat ada pesan moral mengingatkan kita tentang pentingnya mengetahui kedaulatan Kristus, dan mengagungkannya akan segala sesuatu. Jadi mengagungkan dia dalam segala sesuatu, dan kedaulatan Kristus kita akui. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah, dalam ayat ini bahwa terlihat betapa semua makhluk baik di surga, di bumi, di bawah bumi maupun di laut
bersatu untuk memuji anak domba. Jadi semua makhluk hidup itu harus memuji anak domba, yaitu Yesus Kristus, ya. Hal ini menunjukkan bahwa segala penciptaan berfungsi untuk memuliakan Tuhan. Jadi semua penciptaan itu adalah berfungsi dan semua akan memuji Tuhan. Semua makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup, ya. Semua binatang, semua makhluk hidup, manusia, tumbuhan, binatang itu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, selain itu adanya pernyataan bahwa anak domba yang telah disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian. Jadi yang disembelih itu anak domba itu Yesus yang sudah dikorbankan oleh Yahudi. Dia layak menerima kekayaan dan kehormatan, dan terbukti bangkit pada hari ketiga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita seharusnya sebagai pengikut Kristus wajib dapat meneladani sikap tersebut dengan memberikan pujian dan pengabdian yang sepenuh hati kepada Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Mencintai Allah dari segenap hati dan mencintai sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, kemudian dalam Wahyu 5 ayat 12 dikatakan, ya, dengan suara keras anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, ya, dan kekayaan, ya, berhikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian. Ayat ini menggambarkan pentingnya pengakuan atas kedaulatan Kristus sebagai anak domba yang layak mendapatkan pujian dan penyembahan dari seluruh ciptaan. Nah, dalam konteks ini menunjukkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan lakukan seharusnya diarahkan untuk memuliakannya. Jadi disinilah segala yang kita miliki kita arahkan untuk memuliakan Tuhan. Baik harta, baik ilmu, pengetahuan, keluarga, semua tertuju untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan menyatukan pujian dari berbagai makhluk, ayat ini menunjukkan bahwa, ya, pegangan kita kepada Tuhan bukan hanya tugas manusia, tetapi merupakan panggilan seluruh ciptaan. Jadi semua berorientasi kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati kita untuk menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Semoga firman ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita melihat episode berikutnya mengenai Mordekai dan Haman dan Ratu Esther di kerajaan Ahasiweros di Persia. Amin. Tuhan memberkati.